memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih untuk kelas. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran perbankan dasar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi bank. Nah, tapi sebelum itu Ibu pengen nanya nih ke kalian. Kira-kira setelah lulus dari sekolah ini ada nggak sih yang pengen kerja di bank? Saya. Dan kalian harus perhatiin materi ini dengan baik-baik mungkin nih. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat kalian capai ya setelah pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut. Lalu siswa mampu membedakan fungsi bank sentral, bank umum, dan bank perakitan rakyat dengan tepat. Lalu siswa mampu mengklasifikasikan jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Lalu siswa mampu menentukan perbedaan antara bank devisa dan bank non-devisa. Dan yang terakhir, siswa mampu memperinci perbedaan sistem operasional, bank konvensional, dan bank syariah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita akan membahas mengenai 5 subbank di atas, yaitu ada pengertian bank, lalu klasifikasi bank berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, dan yang terakhir berdasarkan kegiatan operasionalnya. Oh iya, untuk sekretaris apakah ada di sini? Oke, apakah ada yang izin hari ini atau hadir semua? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu pengen nih kalian buat lihat satu video pembelajaran biar seenggaknya kalian punya bayangan nih buat apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Simak ya anak-anak, nanti akan Ibu kasih pertanyaan. Hai, di sekolah aku mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai bank yang ada di kotaku. Nah, hari ini aku akan mengajakmu untuk menyelesaikan misi mengunjungi beberapa bank di kotaku ini. Yuk! Eits, sebelumnya kamu sudah tahu belum apa sebenarnya itu bank? Bank itu berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Gimana ceritanya? Kok bisa bangku jadi bank? Iya, memang benar. Kata bangku yang dimaksud itu merujuk pada meja dan bangku. Jadi, dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana di masyarakat. Oke, udah ditonton ya videonya? Nah, tadi kan di video itu dijelasin bahwa bank itu berasal dari bahasa mana, ada yang tahu? Ya, ini pinter banget, Masya Allah. Nah, materi pertama yaitu mengenai pengertian bank. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank ini tuh merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya dia itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, untuk klasifikasi bank itu dibagi menjadi 4, seperti yang Ibu jelaskan di awal. Ini ada berdasarkan fungsi, lalu kepemilikan, status, dan yang terakhir ada apa? Kegiatan operasional, betul. Nah, yang pertama kita akan membahas klasifikasi bank berdasarkan fungsi. Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, bank berdasarkan fungsi ini dibagi lagi nih menjadi 3 jenis. Ada yang bisa bacain? Dibagi jadi apa aja? Boleh. Ada bank sentral, bank perakitan rakyat, dan bank umum. Betul, terima kasih. Siapa namanya? Rahmat. Tepuk tangan dulu dong buat Rahmat. Pertama kita akan membahas mengenai bank sentral. Oke, jadi itu tadi udah jelasin ya sama Ibu Aurel tadi. Ibu Aurel ngomongin tentang apa aja? Pengertian dan juga klasifikasi bank berdasarkan fungsinya tadi ada berapa? 3. Apa aja? Kredit. Sekarang kita bakalan lanjut untuk
membahas klasifikasi bank berdasarkan kepemilikannya nih anak-anak. Nah, jadi kalau berdasarkan kepemilikan sahamnya dan akte pendiriannya nih anak-anak, bank di Indonesia itu dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, jadi ada 5. Ada apa aja? Boleh dibaca? Bank milik negara, bank milik nasional, bank milik swasta, bank koperasi, dan bank campuran. Nah, bisa. Sekarang kita bakal bahas dulu tentang bank milik negara terlebih dahulu ya. Nah, jadi bank milik negara itu adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan banknya itu dimiliki oleh negara. Jadi balik lagi untuk rakyat. Nah, tapi bank milik negara ini masih dibagi lagi menjadi 2. Ada yang bank pemerintah pusat dan yang bank pemerintah daerah. Nah, untuk bank pemerintah pusat ini tuh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Contohnya kayak Bank Mandiri. Siapa yang punya Bank Mandiri di sini? Ada Bank BNI. Ada yang punya Bank BNI? Saya. Ada BRI dan juga BTR. Nah, selanjutnya adalah bank pemerintah daerah. Nah, ini pembangunannya itu dilaksanakan di daerah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Jadi bank pemerintah daerah ini ada di setiap provinsinya. Kayak contohnya sekarang kita di Jakarta ada yang namanya Bank DKI. Lalu di Jawa Barat ada Bank BJB dan lain sebagainya. Dibalik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bank milik swasta nasional. Nah, kalau bank milik swasta nasional ini adalah bank yang memang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Jadi sahamnya tuh kebanyakan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tapi perlu dicatat juga nih anak-anak bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, pihak asing itu sekarang sudah diperbolehkan untuk memiliki saham bank swasta nasional hingga 99%. Nggak boleh 100% ya, karena tetap harus ada saham milik warga negara Indonesianya. Contohnya itu kayak BCA, Niaga, dan Bank Mega. Ini kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bank milik swasta asing. Nah, kalau bank milik swasta asing ini jadi bank yang cabangnya itu berasal dari luar negeri, sehingga memang seluruh kepemilikannya itu milik warga negara asing. Nah, tapi bank asing ini hanya boleh beroperasi di daerah Jakarta saja atau di beberapa kota besar yang memang sudah ditentukan. Contohnya kayak ada Citibank, Standard Chartered Bank, dan juga UOB. Nah, selanjutnya ada bank koperasi. Nah, untuk bank koperasi ini sama seperti koperasi pada umumnya ya sebenarnya. Jadi modalnya itu berasal dari simpanan anggota koperasi yang tergabung dalam koperasi tersebut. Dia juga prinsipnya itu sama kayak prinsip koperasi, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, contohnya itu kayak Bank Bukopin atau Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, kita ada bank campuran, boleh diklik. Nah, kalau bank campuran ini adalah bank yang memang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 2 pihak, yaitu ada pihak swasta nasional dan pihak asing. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah bank campuran ini sudah resmi ditiadakan karena bank swasta nasional sudah diperbolehkan dimiliki oleh pihak asing secara kemitraan tanpa pembatasan ketat seperti sebelumnya. Namun memang dalam praktiknya istilah ini masih digunakan ya anak-anak untuk menyebut bank yang kepemilikan sahamnya memang campuran antara swasta asing dan juga swasta nasional. Contohnya seperti ada Bank DBS Indonesia, Bank Budi Saudara, dan Bank CTBC Indonesia. Nah, setelah kita bahas bank berdasarkan kepemilikannya, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai klasifikasi bank berdasarkan statusnya. Tanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih apa itu devisa? Nah, jadi devisa itu adalah valuta asing atau mata uang asing ya anak-anak,
Jadi udah jelas di sini klasifikasi berdasarkan status itu ada dua ya, ada bank berdasarkan bank devisa dan bank non devisa. Artinya kalau bank devisa itu bisa melakukan transaksi ke luar negeri dengan menggunakan mata uang asing. Nah, tapi persyaratan untuk menjadi bank devisa ini perlu ditentukan lagi oleh Bank Indonesia ya, tidak boleh sembarangan. Dan layanan yang dapat diberikan oleh bank devisa ini adalah tabungan dalam valuta asing, transfer dan inkaso ke luar negeri, jual beli valuta asing atau falas, pembukaan dan pembayaran letter of credit atau LC untuk ekspor impor. Yang terakhir adalah sebagai lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Contohnya tuh kayak bank-bank besar nih yang kayak kita kenal, ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA dan Bank BRI. Nah, selanjutnya adalah bank non devisa. Ini udah pasti kebalikannya dari bank devisa. Jadi mereka belum memiliki izin untuk melakukan transaksi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu anak-anak? Udah cukup pusing? Iya, pusing. Udah kumat? Nah, sekarang kita bakal langsung masuk ke icebreaking terlebih dahulu. Tebak gambar di mikir ya, oke? Siap ya deh? Oke, langsung mulai aja, Bu Aurel. Nah, ini Apa itu? ini temanya film ya. Nah, saya tahu. Boleh? Nggak tahu, gue tahu. Maksud saya tahu, Pak. Boleh. Ghost in the Cell. Nah. Tapi catat Bu Aurel. Ntar saya jawab ya. Jadi selanjutnya, ayo, ada bisa apa? Nah. Gimana jelasin dong? Ini kan paling bingung ya. Coba ulang dulu selanjutnya. Nah, ini kan diskon. Next ya, ada yang tahu? Sore. Tangan dong, jangan salah ngomong. Ini Bapak minta kamu tangan buat jawab ya. Aduh, nggak tahu Pak, susah banget. Nggak tahu. Apa ya? Kita sore semua. Film ya, lupa nggak tahu. Ya, tapi boleh. Bapak umurnya apa, Pak? Masih film nak? Iya, tahu. Kalau yang lebih khusus tahu Pak. Oh iya. Yang lebih khusus Pak. Film Indonesia deh. Pagi sore. Ada yang jawab? Film Indonesia. Berapa unsur berapa kata Pak? Nggak boleh, hah? Berapa kata? Four. Ya udah. Kata. Itu huruf. Oke, boleh. Ini Sore. pagi. Oke, bener gak ya sore? Ayo, film apa tuh, Bang? Itu Enggak itu Pak Lemak, Irma. Jadi Bapak minta langsung. Bapak ada mau gambar yang Berbeda. berapa huruf lagi, Pak? 5 kali ini 5, tambah 1 aja ya. Tambah 1 saja. Baca. Mau mulai nggak? Film kartun. Coba tonton. Siapa sih? Apa? Oh, Jumbo.
kan? Ada kata-kata gelasnya. Ya. Nggak jumbo. Harusnya gelas dong. Nggak jumbo. Gede banget. Tapi kita tahan. Kok pikiran sih jumbo ya? Ini kan cuma jumbo sih. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke materi ya anak-anak. Nah, pada dasarnya kegiatan bank berdasarkan operasionalnya dibagi menjadi dua anak-anak. Ada yang bisa tebak, ada yang bisa ngeliat apa itu? Ada yang bisa lihat itu apa? Bang apa aja? Sebelumnya udah familiar belum dengan kata-kata bank konvensional dan bank ya? Oke. Gampangnya bank konvensional itu bank yang menjalankan usahanya secara umum teman-teman berdasarkan prinsip bunga. Jadi sistemnya itu mereka menarik bunga dari bunga anak-anak. Nah kalau bank syariah itu dia tuh bank menjalankan usahanya dengan prinsip syariat Islam yang mendapatkan hasil dari bagi hasil tanpa riba. Oke. Nah, bisa dilihat ciri-ciri dari bank konvensional itu ada menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil, hubungan dengan nasabah bersifat debitur dan kreditur. Keuntungan diperoleh dari selisih bunga. Selisih bunganya dari mana sih Pak? Ada yang nanya mungkin, kalau ada yang nanya bakal saya jawab aja ya. Nah, selisih bunganya itu didapat dari saldo bunga yang deposit, yang misalnya kalian sebagai mahasiswa ada deposit bunga ke bank, deposito ke bank, itu bakal mendapatkan namanya bunga simpanan. Jika kalian mempunyai simpanan di bank, dan kalau kalian mempunyai pinjaman di bank, kalian akan mendapatkan yang namanya bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Nah, selisih dari bunga tersebut yang akan menjadi keuntungan dari bank konvensional ini. Lalu ciri-ciri dari bank konvensional lain yaitu tidak mempertimbangkan aspek halal atau haram dalam transaksi. Nah, kegiatan dari bank konvensional itu bisa dari dana, itu dari tabungan, giro deposito yang bakal nambah bunganya buat kalian. Lalu ada menyalurkan dana atau kredit, lalu dengan jasa keuangan seperti transfer atau kredit dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bank syariah. Sebelum lanjut ke bank syariah, ada yang tahu nggak nih contoh dari bank konvensional itu apa? Sudah tahu? Boleh katakan tahu contoh dari bank konvensional? Oke, kayaknya belum pada tahu ya apa itu bank konvensional, apa aja contohnya. Bank konvensional contohnya ada, sebenarnya sering kita lihat sehari-hari teman-teman. Sering kita lihat sehari-hari anak-anak. Yaitu ada Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, yang unsur syariah. Lalu ada bank syariah, seperti namanya syariah, sudah pasti bank ini syariah. Betul sekali. Wow. Bukan syariah dan sesuai syariat Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Masya Allah. Biasanya dari bank syariah ini anak-anak, yaitu tidak ada yang namanya riba, jadi tidak ada bunga atau yang lain yang ada di bank konvensional. Nah, jika tidak ada bunga, Anda tahu dari mana hasil keuntungan dari bank syariah ini? Bagi hasil. Nah, kelihatan juga sepertinya ya. Betul-betul dari bagi hasil dan hubungan dan ciri-cirinya itu ada, dia tuh nggak punya bunga karena bunga itu riba dalam Islam. Terus menggunakan sistem bagi hasil, yaitu profit sharing. Terus hubungan dengan nasabah bersifat kemitraan dan transaksi harus halal dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada juga prinsip-prinsip dari bank syariah, yaitu ada mudharabah, musyawarah, murabahah dan mujarah. Kegiatan dari bank syariah ini yaitu menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan dan jasa keuangan, semua hal tersebut berbasis syariah.
Oke. Setelah kita selesai pembahasan materi mengenai bank, tadi sudah dijelaskan berdasarkan fungsinya, terus kepemilikannya, lalu ada kegiatan operasionalnya dan lain-lainnya dan juga. Bapak mau ngetes nih, sejauh apa pemahaman kamu tentang materi ini? Wow. Oke. Aku paham banget. Boleh searching nggak Pak? Katanya. Kalau bisa kalian pikir dengan apa yang kalian tangkap di materi ini tadi. Pertunjukan ya. Dua lagi boleh, boleh. Ya. Jangan diacak Cepat, Pak. cepat. Nanti B di semua. Nanti kenang-kenangan dari bapak. Berapa anak-anak? 39. Satu ada 2 orang. Satu. Berbeda sama bank konvensional dan syariah berlatah pada. Oke, Jesslyn. C. Sistem operasional. Sistem operasional apa benar? Jesslyn. Selamat. Berapa? 5. Islam nih. Contoh bank milik pemerintah pusat apa? Bank Mandiri. Bank Mandiri. Oh benar nih. Selanjutnya mana berapa nanti? Messi. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah disebut. Udah apa? Oke lanjut nomor berapa anak? Benar. 9. Itu kan Bank yang sahamnya mayoritas milik pemerintah disebut. Ani. Bank milik negara. Salah ya? Selanjutnya nomor berapa anak? 8. Salah satu prinsip yang digunakan dalam bank syariah. Coba A. Berapa? 9. Berapa? 9? Ya. Oh, udah 7 ya kok. Salah satu prinsip siapa? Acil. Bebas dari riba. Kok nggak benar? Oke. Nomor berapa lagi? Bang, modalnya berasal dari operasi loh Pak. Turun tangan dulu coba, ulang. Coba aku tadi kan. Tiga. Bang operasi. Bang operasi benar. Hadiahnya lumayan gak? Lumayan. Jadi kami bisa kesimpulan. Mungkin ada di anak-anak ada yang ingin kegiatan pembelajaran kita hari ini tuh mengenai apa aja sih? Ada yang mau? Oke, bukan itu aja ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita udah belajar mengenai hitungan biasa. Lalu ada juga fasilitas dari fungsi, kepemilikan, status, dan kegiatan operasionalnya. Jadi bank berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 1998 ini kan tadi udah ibu jelasin bahwa dia itu menghimpun dana dari masyarakat dan dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Itu sudah berdasarkan fungsinya bank ini tuh dibagi menjadi 3, ada bank sentral, bank umum, dan bank perbintangan rakyat. Lalu yang kedua berdasarkan kepemilikannya ini dibagi menjadi 5, yaitu ada bank milik negara, bank swasta nasional, bank swasta asing, bank koperasi, dan yang terakhir ada bank campuran. Lalu berdasarkan statusnya ini dibagi menjadi bank devisa dan bank non devisa. Kalau devisa itu bisa transaksi luar negeri, sedangkan non devisa nggak bisa. Lalu yang terakhir itu ada berdasarkan kegiatan operasionalnya, jadi ada konvensional sama ada bank studi kasus. Ini di sini akan diberikan sebuah kasus mengenai studi kita belajar hari ini ya, tadi tentang kasus bank. Jadi soal
bagian analisis. Nah, jadi narasi pasca itu tentang kelengkapan bisnis kripto tidak begitu. Nah, di sini ada 4 masalah utama yang akan kalian diskusikan. Jadi ada tentang cara eksekusi dan ada ada 3 digitalisasi dan digitalisasi. Jadi kalian akan mengerjakan ini secara berkelompok dengan anggota 3 sampai dengan 4 orang. Nanti kalian akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan analisis ini. Nah, jadi di sini ada totalnya ada 5 pertanyaan nih. Nanti kalian akan kerjakan secara berkelompok dan kalau dipresentasikan ya karena dikumpulkannya minggu depan. Bisa ditangkap hari ini pembelajarannya? Enggak. Jadi di sini ibu mewakili rekan ibu ada Ibu Aurel dan Bapak Alvin yang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya anak-anak pada hari ini yang sudah aktif menjawab dan juga sudah aktif menjawab. Dan di sini ibu juga ingin memberikan satu quotes dari Benjamin Franklin yaitu an investment in knowledge pays the best interest, yang artinya investasi dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan itu sangat penting ya teman-teman karena imbal hasilnya itu akan lebih baik dari yang kita dapatkan sekarang. Jadi harapkan daripada hari ini bisa bermanfaat bagi kita di masa depan dan juga dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.